wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sagita dengan NIM 125180117 dengan nomor absen 17. Saya mahasiswa semester 1 program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Aljabar Linear Elementer dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain SSI MPD. Di sini saya akan menentukan inverse matrix 3x3 menggunakan metode transformasi baris elementer dan kofaktor, membuktikan kombinasi linear, menghitung proyeksi vektor ortogonal, dan menghitung baris ortogonal dan ortonormal. Baik, langsung saja ke videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan inverse matrix 3x3 menggunakan metode TDE. Di sini nilai-nilainya adalah 3, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Untuk mencari B inverse-nya, kita menggunakan matriks identitas, yaitu kita tambahkan nilai disederhananya ialah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Langkah pertama, A, baris kedua, kolom baris pertama, kolom pertama wajib bernilai 1. Kita menggunakan rumus 1/3 dikali baris pertama. Jadi 1/3 kita kalikan dengan baris pertama ini. Jadi 1/3 dikali 3 sama dengan 1. 1/3 dikali 2 sama dengan 2/3. 1/3 dikali 2 sama dengan 2/3. 1/3 dikali 1 sama dengan 1/3. 1/3 dikali 0 sama dengan 0. 1/3 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian langkah kedua, A baris kedua kolom pertama wajib bernilai 0. Jadi kita menggunakan rumus B baris kedua dikurang baris ketiga. Ini baris kedua dikurang baris ketiga. Jadi nilainya 2 dikurang 2 sama dengan 0. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Jadi hasil barunya baris kedua adalah 2, 1. Baris keduanya adalah 0, 1, 1, 0, 1, 1. Kemudian langkah ketiga, A baris ketiga kolom pertama wajib bernilai 0. Kita menggunakan rumus baris ketiga dikurang 2 kali baris pertama. Jadi baris ketiga dikurang 2 dikali baris pertama. Jadi 2 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikurang 2 dikali 2/3 sama dengan negatif 1/3. 2 dikurang 2 dikali 2/3 sama dengan 2/3. 0 dikurang 2 dikali 2/3 sama dengan negatif 2/3. 0 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 1. Jadi nilai hasil baru baris ketiga adalah 0 negatif 1/3, 2/3, negatif 2/3, 0, 1. Selanjutnya langkah keempat, A baris kedua kolom kedua wajib menilai 1. Karena dari langkah ketiga baris kedua kolom kedua sudah menilai 1, maka itu tidak perlu mencarinya, jadi itu sudah ada. Jadi baris keduanya 0, 1, 1, 0, 1, 1. Dan langkah kelima, A baris pertama kolom kedua wajib bernilai 0. Jadi baris pertama dikurang 2/3 dikali B2. Ini baris pertama dikurang 2/3 dikali baris kedua. Jadi 2/3 dikurang 2/3 dikali 1 sama dengan 0. 2/3 dikurang
kurang 2/3 dikali dengan 1 hasilnya 4/3. 1/3 dikurang 2/3 dikali 0 hasilnya 1/3. 0 dikurang 2/3 dikali 1 sama dengan negatif 2/3. 0 dikurang 2/3 dikali negatif 1 hasilnya 2/3. Jadi nilai baru baris pertama ya. 1, 0, 4/3, 1/3, negatif 2/3 dan 2/3. Langkah ke-6. A baris ketiga kolom kedua wajib bernilai 0. Maka kita menggunakan rumus baris ketiga ditambah 1/3 baris kedua. Jadi nih baris ketiga ditambah 1/3 dikali B baris kedua. Kita masukkan nilainya negatif 1/3 ditambah 1/3 dikali 1 sama dengan 0. 2/3 ditambah 1/3 dikali negatif 1 sama dengan 1/3. Negatif 2/3 ditambah 1/3 dikali 0 negatif 2/3. 0 ditambah 1/3 dikali 1 sama dengan 1/3. 1 ditambah 1/3 dikali negatif 1 sama dengan 2/3. Jadi nilai baru dari baris ketiga ya 0, 0, 1/3, negatif 2/3, 1/3, dan 2/3. Langkah ke-7. A baris ketiga kolom ketiga wajib bernilai 1. Ini kita ubah 1/3 ini menjadi 1. Jadi 3 dikali baris ketiga. Baris ketiga ini jadi 3 dikali 1/3 sama dengan 1. 3 dikali negatif 2/3 sama dengan negatif 2. 3 dikali 1/3 sama dengan 1. 3 dikali 2/3 sama dengan 2/3. Jadi nilai baru dari baris ketiga ya 0, 0, 1, negatif 2, 1, 2. Selanjutnya langkah ke-8. A baris pertama kolom ketiga wajib bernilai 0. Jadi baru kita menggunakan rumus baris pertama dikurang 4/3 baris dikali baris ketiga sama dengan yaitu ini. Baris pertama ini kita kurang dengan 4/3 dan dikali baris ketiga ini. Jadi 4/3 dikurang 4/3 dikali 1 sama dengan 0. 1/3 dikurang 4/3 dikali 2 sama dengan 3. Negatif 2/3 dikurang 4/3 dikali 1 sama dengan negatif 2. 2/3 dikurang 4/3 dikali 2 sama dengan negatif 2. Jadi nilai baru dari baris pertama yaitu 1, 0, 0, 3, negatif 2, dan negatif 2. Dan kemudian langkah ke-9. A baris kedua kolom ketiga wajib bernilai 0. Ya, jadi kita menggunakan rumus baris kedua ditambah baris ketiga. Ini baris kedua ditambah baris ketiga. Jadi negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. 0 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1. Jadi nilai baru dari baris ketiga adalah 0, 1, 0, dan 2, 2, 1. Jadi ini kan sudah sama dengan karena sebelah kirinya ini sudah sama dengan matris identitas yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, maka jadi hasilnya adalah B inversnya adalah ini 3, negatif 2, negatif 2, negatif 2, 2, 1, negatif 2, 1, 2. Kemudian menentukan nilai inverse matriks 3/3 menggunakan metode cofactor. Nilai D-nya adalah 3, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Langkah pertama kita mencari algorit A menggunakan binom baris pertama kolom pertama. Yaitu ini baris pertama kolom pertama. Jadi ditulis dalam 2, 1,
2. Di sini kita kalikan silang 2 dikali 2 dikurang 1 dikali 1. Jadi hasilnya 2 dikali 2 sama dengan 4 dikurang 1 kali 1 dengan 1. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian nilai kofaktornya baris pertama kolom pertama sama dengan negatif 1 ini minus 1 jadi 1 ditambah 1 minus 1 sama dengan minus 1 ditambah 1 jadi minusnya positif jadi minus baris pertama kolom pertama sama dengan 3. 2 minus baris pertama kolom kedua ini baris pertama kolom kedua jadi yang ditulis adalah 2 1 2 2 jadi kita kalikan silang lagi 2 dikali 2 dikurang 2 dikali 1 jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi kofaktor baris pertama kolom kedua dengan negatif 1 tambah ini 1 ditambah 2 minus 1 baris pertama kolom kedua sama dengan 1 ditambah 2 kan ganjil jadi negatif minus baris pertama kolom kedua sama dengan ini 2 tadi jadi negatif 2. Ketiga minus baris pertama kolom ketiga itu ini baris pertama kolom ketiga jadi tulis 2 2 2 1. Kita kalikan silang 2 dikali 1 dikurang 2 dikali 2 jadi 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. Jadi kofaktor baris pertama kolom ketiga sama dengan negatif 1 maka 1 tambah 3 minus 1 baris pertama kolom ketiga sama dengan 1 ditambah 3 hasilnya kan genap jadi positif jadi minus baris pertama kolom ketiga sama dengan tetap nilainya jadi negatif 2. Selanjutnya minus baris kedua kolom pertama ini baris kedua kolom pertama ini ditulis 2 2 1 2 2 kita silang 2 dikali 2 kurang 2 dikali 1 jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nilai kofaktor baris kedua kolom pertama dari 1 pangkat ini minus kita pangkat jadi pangkatkan 2 dalam 1 minus baris kedua kolom pertama sama dengan 2 dalam 1 ganjil jadi negatif minus baris kedua kolom pertama sama dengan ini kan positif tadi kita tambahkan jadi negatif 2. Selanjutnya minus baris kedua kolom kedua ini baris kedua kolom kedua tulis 3 2 2 2 jadi kita akan silang lagi 3 dikali 2 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nilai kofaktornya baris kedua kolom kedua sama dengan negatif 1 pangkat 2 tambah 2 minus baris kedua kolom kedua sama dengan 2 tambah 2 kan genap jadi tetap positif jadi nilai kofaktornya adalah 2. Selanjutnya minus baris kedua kolom ketiga tulis 3 2 2 1 kita berikan silang lagi 3 dikali 1 kurang 2 kali 2 sama dengan 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Kofaktor baris kedua kolom ketiga sama dengan negatif 1 pangkat 2 tambah 3 minus baris kedua kolom ketiga sama dengan 2 ditambah 3 ganjil jadi negatif minus baris kedua kolom ketiga sama dengan ini negatif kita kalikan dengan negatif 1 jadi positif 1. Jadi selanjutnya minus baris ketiga kolom 1 2 2 2 1 kalikan silang 2 dikali 1 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. Kofaktor baris ketiga kolom pertama sama dengan negatif 1 pangkat 3 ditambah 1 minus baris ketiga kolom pertama sama dengan 3 ditambah 1 genap jadi minus baris ketiga kolom pertama sama dengan
hasilnya letak negatif 2. Minor baris ketiga kolom kedua. Ini baris ketiga kolom kedua. Karena jadi 3, 2, 2, 1. Kita kalikan silang. 3 dikali 1 kurang 2 dikali 2 sama dengan 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Kofaktor baris ketiga kolom kedua sama dengan negatif 1. Pangkat 3 ditambah 2 minor baris ketiga kolom kedua sama dengan ini 3 ditambah 1 berarti jadi negatif minor baris ketiga kolom kedua sama dengan negatif dikali negatif 1. Jadi hasilnya positif 1. Matriks baris ketiga kolom ketiga. Baris ketiga kolom ketiga. Tulis 3, 2, 2, 2. 3 dikali 2 kurang 2 dikali 2 sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 2. Kofaktor baris ketiga kolom ketiga sama dengan negatif 1. Pangkat 3 ditambah 3 minor baris ketiga kolom ketiga sama dengan 3 ditambah 3 genap jadi positif. Minor 3 baris ketiga kolom ketiga sama dengan 2. Jadi matriks kofaktornya adalah 3, negatif 2, negatif 2, negatif 2, 2, 1, negatif 2, 1, 2. Selanjutnya kita ubah menjadi join A. Ini nilai tadi 3 dan 2 dan 2, 2, 2, 1, dan 2, 1, 2. Kita transpose. Transpose itu ialah baris kita kalikan dengan kolom. Jadi baris pertama ini kita jadikan kolom pertama, baris kedua kita jadikan kolom kedua, baris ketiga kita jadikan kolom ketiga. Jadi hasilnya 3 negatif 2 negatif 2, negatif 2, 2, 1, negatif 2, 1, 2. Langkah kedua, kita mencari nilai determinan. Determinan A rumusnya sama dengan A11 kali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Nah, jadi sepanjang baris pertama. Jadi 3 dikali A11 nya bernilai 3 kali C11 3 ditambah A12 2 dikali C12 negatif 2 ditambah A13 2 dikali C13 negatif 2. Hasilnya menjadi 9 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4. Hasilnya menjadi 1. Jadi nilai determinannya adalah 1. Kemudian langkah ketiga kita mencari inverse-nya. A inverse sama dengan rumusnya ialah 1 per determinan A adjoin A. Jadi kita masukkan 1 determinan A yang tadi 1 jadi 1 per 1. Adjoin A ini adjoin A dia adjoin A positif. Jadi tidak dengan 2 tambah 1 2 1 2. Jadi kita kalikan silang 3 dikali 1 dibagi 1. Jadi 3 dikali 1 kan 3 bagi 1. 2 dikali 1 bagi 1 negatif 2 kali 1 bagi 1 negatif 2 dibagi dikali 1 per 1 2 dikali 1 dibagi 1 1 dikali 1 dibagi 1 negatif 2 kali 1 dibagi 1 1 dikali 1 dibagi 1 2 dibagi 2 dikali 1 dibagi 1. Jadi hasil nilainya adalah 3 negatif 2 negatif 2 negatif 2 2 2 2 1. Jadi nilai inverse matriks 3 per 3 menggunakan metode kofaktor nilainya adalah 3 dan 2 dan 2 dan 2 1 2 dan 2 2. Selanjutnya pembahasan yang kedua adalah periksa apakah nilai W 538 merupakan kombinasi linear dari R1 itu nilainya 1 2 1 P2 2 1 3 P3-nya dengan 1 1 2. Cara penyelesaiannya periksa apakah terdapat skala K1 dan K2
yang memenuhi W sama dengan K1 dikali P1 ditambah K2 dan P2 ditambah K3 dikali P3, yaitu kita masukin ini W-nya 5, 3, 8 sama dengan K1 dikali P1 itu 1, 2, 1 ditambah K2 dikali P2 itu nilainya 2, 1, 3 ditambah K3 dikali P3 yang nilainya 1, 1, 2. Jadinya kita turunkan 5, 3, 8 sama dengan K1 dikali 1 dikali 1, K1 dikali 2 jadi 2 K1, K1 dikali 1 jadi K1 ditambah K2 dikali 2, 2 K2, K2 dikali 1, K2 dikali 3, 3 K2 ditambah K3 dikali 1, K3 dikali 1 negatif K3 dikali 2 jadi 2 K3. Berdasarkan kesamaan vektor di ruang 2 dimensi diperoleh K1 ditambah 2 K2 ditambah K3 sama dengan 5, 2 K1 ditambah K2 dikurang K3 sama dengan 3, K1 ditambah 3 K2 ditambah 2 K3 sama dengan 8. Matriks koefisien dari persamaan ini menjadi 1, 2, 1, 2, 1, negatif 1, 1, 3, 2. Selanjutnya kita mencari nilai determinan A. Tulis dulu matriks ini 1, 2, 1, 2, 1, dan 1, 1, 3, 2. Selanjutnya kita tambahkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanannya jadi 1, 2, 2, 1, 1, 3. Jadi 5 kolom ya. Jadi dari nilai determinan ini kita kalikan silang jadi 1 dikali 1 dikali 2 ditambah 2 dikali negatif 1 dikali 1 tambah 1 kali 2 dikali 3 kurang kalikan dari bawah 1 kali 1 dikali 1 tambah 3 dikali negatif 1 dikali 1 tambah 2 dikali 2 dikali 2. Jadi hasilnya 2 ditambah negatif 2 ditambah 6 kurang 1 tambah 3 ditambah 8. Jadi hasilnya 6 dikurang 6 sama dengan 0. Karena nilai determinannya 0 sehingga tidak dapat dilanjutkan untuk memperoleh K1, K2, dan K3. Jadi W-nya terbukti tidak kombinasi linier. Selanjutnya pembahasan yang ketiga adalah diketahui vektor A-nya 2, nilai 6, nilai 3, dan nilai vektor B 2, 1, 2. Tentukan seleksi vektor ortogonal vektor A dan pada vektor B. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus vektor A pada vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat kali vektor B. Yang pertama kita mencari vektor A dikali vektor B. Kita masukin nilainya 2 negatif 6 3 kali vektor B nilainya 2 1 negatif 2 dikali 2 sama dengan 4 negatif 6 dikali 1 negatif 6 negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan 6. Jadi 4 ditambah negatif 6 ditambah 6 sama dengan 4. Selanjutnya kita mencari vektor A dikali vektor B dikali vektor B. Vektor A dikali vektor B kan kita sudah dapat misalnya tadi 4. Jadi kita masukin nilai vektor B nya. Jadi dikali 2 1 2. Jadi 4 dikali 2 8, 4 dikali 1 4, 4 dikali negatif 2 dengan negatif 8. Selanjutnya kita mencari panjang vektor B kuadrat sama dengan dalam kurung akar
2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat huruf kuadrat sama dengan 2 per 2 4 2 1 dan 2 per 2 4. Jadi akar 4 tambah 1 tambah 4 kuadrat sama dengan 4 tambah 1 tambah 4 sama dengan 9 kuadrat. Akar dari 9 kuadrat sama dengan 9. Selanjutnya kita mencari vektor A pada vektor B. Itu dengan menggunakan rumus 1 per panjang vektor B kuadrat dikali vektor A kali vektor B dikali vektor B. Jadi kita pilih saja 1 per 9 ini kita sudah dapatkan sini tadi 9 dikali ini kita sudah dapatkan juga, jadi 8 4 jadi 8 kita kalikan 1 per 9 dikali 8 jadi 8 per 9 1 per 9 dikali 4 4 per 9 1 per 9 dikali 8 jadi 8 dikali 9. Jadi kita tulis baris ini kita ubah jadi kolom. Kolom ini kita ubah jadi baris jadi 8 per 9, 4 per 9, 8 jadi 8 per 9. Selanjutnya pembahasan keempat yaitu tentukan basis ortogonal dan basis ortonormal dari vektor U1 sama dengan 1,1 per 1, vektor U2 nya 1, 2, 1 dan vektor U3 nya negatif 1, 1, 0. Penyelesaiannya kita tulis dulu diketahui U1 1, 1, 1 sama dengan V1, U2 1, 2, 1 sama dengan V2, U3 vektor U3 negatif 1, 1, 0 sama dengan V3. Jadi kita pertama kita mencari basis ortogonalnya. Yang pertama ditulis A W1 sama dengan V1 yaitu nilainya 1, 1, 1. Dan yang kedua kita mencari W2. W2 sama dengan V2 dikali V2 kali W1 per W1 dikali W1 dikali W1. Kita mencari nilai-nilai yang ada di rumus ini terlebih dahulu. Kita tulis W1 sama dengan V1 sama dengan itu nilainya 1, 1, 1. V2 nya 1, V2 itu ini 1, 2, 1. Dan yang ketiga kita cari V2 dikali W1. V2 dan tulis nilainya 1, 2, 1 dikali W1. Itu nilainya 1, 1, 1. Jadi 1 dikali 1, 1 ditambah 2 dikali 1, 2 ditambah 1 dikali 1, 1. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 1. Jadi hasilnya jadi 4. Yang keempat W1. Kita mencari nilai W1 dikali W1 sama dengan W1 nya 1, 1, 1 dikali W1 1, 1, 1. Jadi 1 kali 1, 1 tambah 1 dikali 1, 1 ditambah 1 dikali 1, 1. Jadi hasilnya adalah 3. Setelah mendapatkan semua nilai ini, kita masukkan ke dalam rumus ini tadi. Jadi V2 nya 1,2,1 itu ini tadi nilainya dikali V2 kali W1 per W1 kali W1 itu V2 kali 1 tadi 4 dan W1 kali W1 itu 3. Jadi 4 per 3 dikali W1 1, 1, 1. Setelah itu kita turunkan 1, 2, 1 dikali 4 per 3 dikali 1, 4 per 3, 4 per 3 dikali 1, 4 per 3, 4 dikali 4 per 3 dikali 1, hasilnya 4 per 3. Kedua ruas ini kita kalikan 3 untuk menghilangkan 3 ini menjadi agar ini menjadi bilangan bulat. Jadi kita kedua ruas ini dikalikan 3, jadi 1 dikali 3, 3, 2 dikali 3, 6, 1 dikali 3, 3. Kali 4 per 3 dikali 3, 4, 4 per 3 dikali 3,
4, kemudian ketiga 4. Setelah hasilnya seperti ini kita kalikan. 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. 6 dikurang 4 2, 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Jadi nilai W2 nya ialah negatif 1, 2, dan negatif 1. Dan yang ketiga kita mencari W3 dengan rumus W3 sama dengan V3 dikurang V3 kali W1 per W1 kali W1 dikali W1 dikurang V3 kali W2 per W2 dikali W2 dikali W2. Kita tulis dulu yang telah diketahui. W1 nilainya 1, 1, 1. W2 negatif 1, 2, negatif 1. V3 nya tadi ini negatif 1, 1, 0. W1 dikali W1 itu kita dapatkan tadi yaitu nilainya 3, dan P3 dikali W1 kita kalikan P3 dikali W1, nilai P3 nya tadi negatif 1, 1, 0 dikali W1 ini W1 1, 1, 1. Jadi negatif 1 dikali 1, negatif 1, 1 dikali 1 negatif 1, 0 dikali 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0. Selanjutnya V3 dikali W2. Nilai V3 nya tadi negatif 1 dikali 1, 0 dikali W2 nya negatif 1, 2, negatif 1. Jadi hasilnya 1 tambah 2 ditambah 0 sama dengan 3. Selanjutnya W2 dikali W2. Nilai W2 nya tadi 1 dikali negatif 1, 2 negatif 1 dikali negatif 1, 2 negatif 1. Jadi negatif 1 dikali negatif 1, 1, 2 dikali 2, 4, negatif 1 dikali negatif 1, 1. Jadi hasilnya adalah 6. Setelah kita mendapatkan semua ini, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi W3 sama dengan kan V3 nya tadi ini negatif 1,1,0 dikurang P3 dikali W1 nya tadi 0 per P1 kali W1 nya itu 3. Jadi 0 per 3 dikali W1 yaitu nilainya 1, 1, 1 dikurang P3 dikali W2 per W2 dikali P3 itu nilainya yang kita dapatkan tadi yaitu 3 per 6 dikali W2 nya adalah negatif 1, 2, negatif 1. Setelah itu kita turunkan negatif 1,1,0 dikurang 0 per 3 dikali 1, 0, 0 per 3 dikali 1, 0, 0 per 3 dikali 1, 0 dikurang 3 per 6 ini kita sederhanakan menjadi 3 dibagi 3 yaitu 1, 6 dibagi 3 jadi 2, jadi 1 per 2. Ini kita turunkan 1, 2, 1. Setelah itu ini negatif 1, 1, 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 1 per 2 ini kita kalikan. 1 per 2 dikali negatif 1 negatif 1 per 2. 1 per 2 dikali 2 1, 1 per 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1 per 2. Ketiga rumus ini kita kalikan dengan 2 untuk menghilangkan seperti ini. Jadi negatif 1 dikali 2 negatif 2, 1 dikali 2 2, 0 dikali 2 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 1 negatif 1 per 2 dikali 2 negatif 1, 1 dikali 2 2 negatif 1 per 2 dikali 2 negatif 1. Setelah hasilnya seperti ini kita kurangkan negatif 2 dikurang 0 dikurang negatif 1 hasilnya negatif 1. 2 dikurang 0 dikurang 2 jadi 0, 0 dikurang 0 dikurang negatif 1 hasilnya menjadi 1. Jadi nilai W3 nya adalah negatif 1, 0, 1. Selanjutnya kita mencari basis ortonormalnya.
nilai W1, W2, dan W3-nya tadi kan sudah kita cari dan sudah kita ketahui. Jadi kita tulis saja W1-nya 111, W2 1, 2 1, W3-nya 71, 01. Setelah itu kita mencari panjang W1. Kita menggunakan rumus akar W1 dikali W1. W1 dikali W1 tadi dan kita dapatkan di ini. Jadi akar dari 3, akar 3 yaitu panjang W1-nya adalah akar 3. Satu panjang W2, akar W2 dikali W2. W2 dikali W2 tadi kita sudah dapatkan nilainya yaitu 6. Jadi W2 dikali W2 hasilnya akar 6. Setelah itu panjang W3 itu akar W3 dikali W3. W3 dikali W3 itu nilainya tadi negatif 1, 01 dikali negatif 1, 01. Jadi akar 1 ditambah 0 ditambah 1 yaitu akar 2. Setelah itu kita mencari vektor S1 sama dengan W1 per panjang W1 sama dengan W1-nya tadi 111 per panjang W1-nya akar 3 sama dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3 dan 1 per akar 3. Ini kan akarnya masih di bawah. Kita rasionalkan agar akarnya menjadi di atas. Jadi 1 per 3 dikali akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya 1 per 3 akar 3, 1 per 3 akar 3 dan 1 per 3 akar 3. Setelah itu vektor S2 menggunakan rumus W2 per akar panjang W2. W2-nya tadi kita masukkan nilainya negatif 1, 2, negatif 1 per akar 6 sama dengan negatif 1 per akar 6, 2 per akar 6, negatif 1 per akar 6. Akarnya juga masih di bawah, kita rasionalkan dikalikan akar 6 per akar 6. Jadi 1 per 6, 1 per negatif 1 per 6 akar 6, 1 per 3 akar 3, negatif 1 per 6 akar 6. Selanjutnya vektor S3 sama dengan W3 per panjang W3. Kita masukkan nilai W3-nya yaitu negatif 1, 01 per panjang W3-nya akar 2 sama dengan negatif 1 per akar 2, 0 per akar 2 kita sejak 0, 1 per akar 2, 1 per akar 2 sama dengan kita rasionalkan kembali menjadi 1 per 2 akar 2, 0, 1 per 2 akar 2. Jadi inilah hasil dari nilai vektor S1, S2, dan S3. Sekian video penjelasan saya, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.